mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Kabut Pelangi di Mataram. Naskah karya Edi Dosa. Ide cerita Pinandita dan S. Tijab. Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Busutarai, Insan Kautsar sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busudandai, Novi sebagai Kencana Jingga, Desi Indah sebagai Gandu, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Wiwi sebagai Dewi Manohara, Elias sebagai Purnawijaya. Dibantu oleh Ari, Guritno, Ashari, Edi Juni, Rifki, Pripanggi, Sulis, Teti, Arif, Eni, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra. Sutradara Edi Dosa. Dewi Manohara melangkah di atas jalanan setapak. Tangan kirinya mencangking ranting-ranting yang penuh bergelantungan buah darsana. Setelah menikung tanjakan, dia tiba di samping gua. Betapa terkejutnya wanita cantik itu begitu melihat batu besar penutup gua sudah tergelimpang di bawah. Buru-buru dia mencampakkan ranting ke tanah hingga puluhan buah darsana bertebaran ke sana kemari. Kurang ajar. Laki-laki tidak bisa dipercaya. Awas kamu Risang Janaka. Akan kucari sampai ke ujung dunia. Tunggu pembalasanku. Seharusnya tak kubiarkan dia sendirian di dalam goa. Tapi bagaimana dia bisa keluar? Mungkin ada orang yang menolongnya. Baik, aku tidak peduli. Pokoknya Risang Janaka akan kembali dalam cengkramanku. Dan pada saat itu, aku tidak akan lagi melepaskannya, walaupun hanya sekejap. Kalau perlu, tangan serta kakinya kurantai, supaya tidak bisa pergi kemana-mana. Aku benci laki-laki ini. Tapi aku juga menyukainya. Sayang sekali. Mengapa dia selalu menyakiti hatiku? Seharusnya dia menepati janjinya. Seharusnya dia setia pada cinta yang pernah diucapkannya padaku. Tapi rupanya cinta itu cinta gombal, amoh. Dasar laki-laki tak tahu diri, tak bisa disayangi, tak bisa dibela. Apa dia tidak tahu bahwa aku sudah banyak berkorban untuknya? Risang Janaka, jangan kau kira aku tak akan bisa mendapatkanmu kembali. Hiya! Malam mulai larut. Kabut turun menyapu pohon-pohon di halaman rumah kediaman Resi Mahamuni. Sudah 10 hari Dewa Kinara tinggal di pondok kakeknya. Sekarang mereka duduk di serambi, di atas tikar pandan yang digelar memanjang. Resi Mahamuni meraih cangkir minumannya, mereguknya sedikit, kemudian meletakkannya kembali di atas meja pendek. Dewa Kinara, pada dasarnya ilmu itu dapat dipelajari, bisa dikuasai oleh siapapun. Yang penting ada niat, ada tekad yang besar, ulet serta tekun dan tabah menghadapi godaan hawa nafsu. Bagaimana dengan latihan-latihan saya, Kek?
Sekarang latihanmu sudah jauh lebih bagus. Tapi ada satu hal yang penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Soal apa, Kek? Begini, aku sudah terlalu tua. Usiaku hampir mencapai 100 tahun. Karena itu, aku ingin mewariskan ilmu kesaktian yang kumiliki padamu. Apa kau bersedia menerimanya, Dewa Kinara? Jawab saja dengan jujur dan tegas. Kamu bersedia atau tidak? Saya bersedia, Kek. Tapi, apa saya mampu? Bukan kamu, tapi aku yang akan mengukur kemampuanmu. Yang penting, kamu bersedia. Saya bersedia. Lalu bagaimana caranya, Kek? Soal cara juga, aku yang menentukannya. Ayo, kau ikut saja semuanya petunjukku. Kau jalankan saja apa yang aku perintahkan kepadamu. Jangan sekali-kali membantah. Jangan punya pendapat sendiri. Jangan punya pandangan sendiri. Sikapmu harus tunduk dan hormat. Patuh, taat pada kakekmu Resi Mahamuni. Karena malam ini, aku bukan hanya mempunyai hubungan keturunan denganmu. Bukan hanya seorang kakek bagimu, tapi juga merupakan seorang guru. Nah, kamu mengerti kan? Mengerti, Kek. Dan seorang murid harus percaya mutlak kepada gurunya. Kepercayaan ini sangat penting artinya bagi kemajuan sang murid. Tanpa kepercayaan, tidak ada yang bisa diraih ataupun dicapai. Kepercayaan merupakan syarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi dalam hal ini Dewa Kinara, sedikit pun kau tidak boleh bimbang ataupun ragu. Kerjakan semua perintah kakek dengan sepenuh hatimu. Jangan menanyakan hal yang tidak-tidak. Jangan sombong dan jangan angkuh. Kamu harus rendah hati, karena itu adalah sikap yang baik bagi seorang murid jika dia ingin cepat sampai pada tujuannya belajar. Sementara kebimbangan dan keraguan hanya akan menyodorkan sebuah kegagalan atau kesia-siaan saja. Ingat Dewa Kinara, kesempatan hanya terbuka sekali. Dan kamu tidak mempunyai banyak waktu. Karena itu, jangan menyia-nyiakan kesempatan ini dan jangan membuang-buang waktu. Kamu mengerti? Mengerti, Kek. Bagus. Mulai malam ini kau menjadi murid kakek, murid Resi Mahamuni. Gandu, kuda siapa ini? Kuda kita, Kang. Jangan main-main. Aku tidak mau menunggangi kuda curian. Kuda curian? Kau curi dari mana kuda ini, ha? Apa kamu tidak tahu bahwa mencuri barang milik orang lain itu tidak baik? Dosa. Kita memang membutuhkan kuda untuk menempuh perjalanan yang barangkali jauh. Tapi kita boleh nekat lalu mencuri kuda milik orang lain. Percuma. Kuda curian seperti ini bisa membawa sial. Siapa, Kang? Siapa yang mencuri kuda ini? Aku tidak mencuri. Aku memang bocah gelandangan, tidak punya orang tua, tidak punya penghasilan tetap. Tapi aku tidak pernah mencuri barang milik orang lain. Apalagi kuda. Kuda kan harganya mahal. Baik. Kalau begitu, coba ceritakan bagaimana kuda ini bisa kau bawa kemari. Aku menemukannya di pinggir hutan. Entah punya siapa. Kuda ini terperosok ke dalam lubang. Kalau tidak segera kutolong, pasti dia juga akan mati, Kang. Coba perhatikan. Kakinya banyak yang luka, kena goresan duri-duri tajam. Terus bagaimana caramu mengeluarkan kuda ini dari dalam lubang? Yang terperosok ke lubang hanya 2 kaki depannya, Kang. Sedangkan kaki belakang keserimpet akar pohon.
Dia hanya bisa meringkik-ringkik sambil meronta-ronta. Gerakannya semakin lama semakin lemah. Mungkin dia juga kelaparan. Mungkin dia sudah sejak kemarin tidak makan rumput segar. Setelah aku berhasil mengeluarkannya dari lubang, lalu kubawa saja ke lapangan rumput di sana itu. Di pinggiran sungai itu. Wah, dia makan lahap sekali. Setelah kenyang, lalu kubawa ke pinggiran sungai. Dia minum sepuas-puasnya. Sementara aku memandikan badannya. Menurut pendapatmu, kuda ini milik siapa? Sekarang milik kita. Kalau kemarin-kemarin, ya saya tidak tahu milik siapa. Mungkin milik seorang pemburu, atau barangkali milik warga desa, atau barangkali juga dia memang kuda liar. Artinya tidak ada pemiliknya. Tapi sekarang sudah menjadi milik kita. Kita bisa minta jasa tenaganya. Kita bisa meneruskan perjalanan tanpa harus terlalu capek. Tapi kuda ini belum ada pelananya. Ya, kita bisa mampir sebentar ke pasar untuk beli pelana. Sementara itu kita tuntun saja dulu. Ya sudah. Ayo, mumpung masih pagi. Kalau tidak salah, setelah melewati tikungan jalan itu, ada sebuah pasar kecil. Iya. Coba saja kita cari pelana. Ayo. Ayo. Ayo jalan. Sini, sebelah sini. Wah, sudah enak ya rasanya sekarang. Ayo sini. Sini. Busu Dandai duduk di ruangan pendopo, ditemani Busu Maya. Mereka tengah membicarakan berbagai macam hal yang menyangkut masalah rencana mereka yang gagal. Seorang prajurit bergegas datang, membungkuk hormat di depan dua orang busu itu sebelum kemudian memberikan laporan. Ampun Tuan Busu. Hamba prajurit Telik Sandi dari perbatasan Iwung. Hamba datang mau melapor pada Tuan Busu. Soal apa? Soal Rajapati, Tuan Busu. Kami secara kebetulan menemukan beberapa sosok mayat tergeletak di pinggiran sungai yang merupakan perbatasan antara wilayah Mataram dan desa Iwung. Mereka adalah prajurit-prajurit Mataram. Salah seorang di antaranya hamba kenal. Dia seorang perwira pasukan berkuda. Namanya Sardula. Aneh sekali. Prajurit Mataram tewas di perbatasan Iwung. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Konon, menurut perwira pasukan yang lain, Sardula ditugaskan mengantar surat pada Pangeran Balaputra Dewa. Siapa yang menyuruh mengantar surat? Menurut keterangan yang hamba peroleh, Sri Kahulunan sendiri yang menugaskan Sardula mengantarkan surat. Dikawal 20 orang prajurit. Tapi setelah pulang, rupanya terjadi peristiwa perkelahian di perbatasan Iwung, sehingga membuat beberapa orang prajurit Mataram, termasuk Sardula, tewas. Demikian laporan hamba, Tuan Busu. Bagus. Ada lagi laporan tambahan yang ingin kau sampaikan? Tidak ada, Tuan Busu. Kalau begitu kau boleh pergi. Pekerjaanmu bagus, prajurit. Bagus. Terima kasih, Tuan Busu. Hamba minta diri. Bagaimana Bu Sumaya? Peristiwa ini bisa menyebabkan ketegangan baru. Hubungan antara Mataram dan Iwung, Kakang Dandai. Apakah kira-kira Sri Maharaja sudah tahu? Ya, saya kira sudah. Malah justru kita yang terlambat memperoleh keterangan mengenai peristiwa ini, Kakang. Apa kira-kira ada hubungannya dengan prajurit-prajurit Iwung? Apakah Balaputra Dewa yang diam-diam memerintahkan agar menyerang Sardula dan anak buahnya?
Kalau hal itu harus diselidiki lebih dulu, Kakang Dandai. Karena ada banyak kemungkinan yang lain, ya toh? Kalau begitu, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Aku ingin tahu tanggapan dari Sri Maharaja. Kemana harus ku cari Kakang Janaka? Kurang ajar. Rupanya dia benar-benar ingin meninggalkan aku. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Aku pasti dapat menemukan tempat persembunyiannya. Dan aku pasti akan menangkapnya kembali. Ada seorang penunggang kuda. Mau apa dia berkuda di pinggiran hutan begini? Mau kemana dia? Kukira siapa? Rupanya Tuan Gunadarma. Manohara, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencari seseorang. Risang Janaka? Iya, dia telah kabur. Dia tidak mau menjadi suamiku. Dia telah mengkhianati cintaku. Karena itu aku harus mencarinya sampai ketemu dan membalas perbuatannya. Tuan Gunadarma mau kemana? Justru aku sedang mencarimu, Manohara. Mencari aku? Untuk apa? Untuk mengembalikanmu ke tempat yang semestinya. Sekarang suasana Istana Mataram sedang diliputi keprihatinan. Sri Maharaja dan Sri Kahulunan sangat kecewa dan sedih. Karena 2 macam senjata pusaka andalan Mataram hilang tanpa bekas. Rupanya salah satu di antaranya sekarang berdiri di depanku. Karena itu sebaiknya kau ikut aku, Manohara. Kita kembali ke Mataram bersama-sama. Aku tak ingin berbuat kekerasan, kecuali kau berusaha melawan dan membuatku kesulitan. Jadi Tuan Gunadarma mendapat tugas menangkap Dewi Manohara? Iya. Sebenarnya bukan hanya tugasku, melainkan tugas seluruh kaula Mataram. Karena senjata pusaka andalan Mataram adalah milik seluruh kaula Mataram. Bagaimana, Manohara? Kau bersedia ku ajak kembali ke Mataram? Mungkin suatu saat aku ingin kembali ke ruang penyimpanan pusaka. Tapi tidak sekarang, Tuan Gunadarma. Tapi aku akan membawamu sekarang. Bagaimana kalau saya menolak? Aku hanya menjalankan tugas dari Sri Maharaja dan Sri Kahulunan. Sayang sekali. Tapi saya punya gagasan lain. Itu kalau Tuan setuju. Gagasan mengenai apa, Manohara? Mengapa tidak kita manfaatkan saja kesempatan ini? Maksudmu? Tuan Gunadarma seorang pria gagah. Wajah Tuan juga amat tampan. Saya bisa dengan mudah tertarik pada Tuan. Bagaimana dengan saya? Apakah Dewi Manohara cantik? Bagaimana pendapat Tuan tentang diri saya? Aku tidak pernah memikirkan soal-soal seperti itu. Tuan jangan berdusta. Aku punya pengalaman pahit dengan seorang perempuan cantik. Aku tak ingin mengulanginya lagi. Mengapa? Marilah kita rubah pengalaman pahit itu menjadi semanis madu. Marilah Tuan Gunadarma. Saya akan melupakan pemuda gemblung yang bernama Risang Janaka. Kalau Tuan berjanji mau menerima saya. Dewi Manohara dengan pandangan sayu mendekati Gunadarma. Bibirnya merekah, pertanda nafsu asmara mulai bergolak di seluruh pembuluh darahnya. Gunadarma diam menunggu, wajahnya tetap tenang. Sepertinya dia merencanakan sesuatu. Nah, apa yang akan dilakukan Gunadarma terhadap Dewi Manohara? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.